Kedengaran ya. Pagi ini berangkat dengan satu tujuan. Saya mencari herbisida merek Bersih Cepat. Ini request dari bapak saya ya. Mungkin beliau dari pengalamannya pakai merek-merek lain kurang cocok lah. Jadi dipaksa nih saya pakai merek ini. Saya muter dari satu toko pertanian ke toko lain, stok kosong, habis, dan ada yang bilang belum tahu kapan datang. Ada mungkin dari 7 toko lah, dari area Cukir Ndiwo ya. Saya mengarah ke Belimbing, ke Ngoro, muter nih. Di titik ini jujur saja sudah hampir tergoda sama merek lain. Ada salah satu toko saya ditawari nih herbisida merek Maxun 300 SL ya. Harganya 50.000, lebih murah 5.000-an lah. Soalnya merek Bersih Cepat ini 55 ribuan dengan kandungannya 276 ya. Selisihnya cuma 5.000 sih. Secara harga Maxun jelas lebih murah. Secara fungsi sama-sama herbisida, tapi kalau di lapangan tidak semua yang kita kelihatan itu sama atau benar-benar sama. Jadi saya pertimbangkan juga atas dasar saran orang tua sih. Konsentrasi bahan aktif, pengalaman pakai sebelumnya, kecocokan dengan kondisi lahan, dan target gulma yang mau dikendalikan. Ini kan soalnya kalau Bersih Cepat kan cocok dengan gulma-gulma yang daun-daun yang lebar ya, seperti krokot dan lain-lain. Kebetulan sih di sawah saya juga gulmanya daun-daun lebar, bukan suket-suket kerinting ya. Akhirnya saya putuskan tidak jadi beli Maxon, bukan karena jelek ya, tapi karena saya tidak mau ambil resiko saja, hanya demi selisih 5.000. Buat saya di pertanian lebih mahal sedikit tapi yakin daripada murah tapi ragu. Karena herbisida belum ketemu, saya akhirnya mampir ke toko benih. Saya ambil bibit jagung BC 18 ya. Untuk soal jagung ini saya tidak mau bahas panjang dulu. Nanti akan saya kupas detailnya di konten selanjutnya kalau sempat nih. Kenapa pilih varietas ini untuk lahan seperti apa dan pola rawatnya? Hari ini cukup satu hal, benih dipilih bukan asal beli, tapi sudah masuk rencana tanam ke depan. Setelah muter lagi ke beberapa tempat, akhirnya herbisida Bersih Cepat ketemu juga nih. Rasanya lega, bukan karena barangnya mahal, tapi karena alur kerja bisa lanjut sesuai rencana ya, memperhitungkan bensin juga lah. Ini juga saya mau rencana bikin hitung-hitungannya secara pasti ya, untung apa enggak sih. Kalau kita kerja nggak untung kan ya percuma. Makanya bensin juga saya perhitungkan. Di pertanian yang bikin capek itu bukan tenaganya, tapi ketika rencana harus berubah di tengah jalan. Satu bahan tidak ada, tanam bisa mundur. Konten ini saya bagikan bukan untuk pamer beli apa, tapi untuk menunjukin bahwa keputusan kecil di lapangan itu penting. Selisih harga tidak selalu jadi patokan, dan pengalaman lebih mahal dari teori. Pengalaman orang tua saya, walaupun banyak minusnya juga, ntar kita ceritakanlah di video selanjutnya. Kedepan saya akan lanjutkan cara aplikasi herbisida yang aman, persiapan lahan jagung, dan pembahasan detail biji 18 di konten berikutnya. Kalau kamu petani, calon petani, atau sekedar mau belajar dari pengalaman nyata, kita jalan bareng. Saya juga belajar ya, walaupun sebenarnya kalau dibilang belajar saya sudah cukup lama ya, tapi kalau nyemplung emang belum 100% lah ya. Karena sawah dan kebun tidak bisa diobohongi, hasilnya selalu jujur. Terima kasih. Kita tunggu di konten selanjutnya.